bapaknya anak buahnya si Indra ini itu memandang tajam ke arah si Dodi. Terus bapaknya ini ngomong, jangan pikir kamu kemarin mereka nggak ada yang tahu. Nunjuk lagi bang, itu beliau. Disebutkan sampai 4 nama, itu dijawab itu beliau. Dikasih wejangan lah, kamu yang sabar ya, kamu yang jujur ya, kamu bibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama gue Kiwarso Dan gue Dayul di channel Lembayung Sunyi yang akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Buat teman-teman yang baru bergabung, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi biar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah Kiwarso sehat walafiat. Gimana kabar Kiwarso? Alhamdulillah Bang, baik-baik aja ini kita Bang. Super ya. Mantap Bang. Saya filter. Oh iya. Ada kali? Ada. Oke, kali ini kita mendapatkan satu kiriman cerita nih Bang dari narasumber yang bernama Dari siapa? Bang Dodi yang tinggal di kota Jakarta nih Bang. Tempat kelahiran gue tuh. Waduh. Iya. Emang Bang dari mana Bang? Gorong-gorong. Dari gitu Bang. Oke Bang, tanpa berlama-lama lagi Bang, langsung aja nih Bang. Gigas. Oke, kali ini gue akan menceritakan satu kiriman cerita yang dikirim oleh narasumber tadi yang tinggal di kota Jakarta ya. Betul Bang. Jadi kejadian ini Bang, itu terjadi di awal tahun 2014. Jadi dia punya teman nih Bang, namanya siapa? Si Indra. Nah, Indra ini seorang pedagang kopi di salah satu pasar di Jakarta. Gitu. Dalam melaksanakan usahanya ini, Bang Indra ini ditemani oleh salah satu karyawan untuk membantu ya, maksudnya bikin kopi atau ngantar kopi lah gitu. Nah, jadi karena si Indra ini orangnya ini tipikalnya ini pekerja keras dan disiplin gitu, itu bertentangan sama karakter anak buahnya Bang. Karena anak buahnya ini nih masih sekitar umur 17 tahun lah. Oh, remaja Bang. Masih remaja lah, sorry, yang masih seneng. Iya. Gitu. Nah, selama bekerja sama si Indra, anak buahnya ini belum mendapatkan libur Bang. Jadi udah hampir 2 bulan anak buahnya Indra ini belum mendapatkan libur. Sampai satu ketika anak buahnya ini izin sama si Indra kalau dia ini minta libur lah. Kalau nggak salah tuh sekitar 7 hari dia minta libur. 1 minggu lah ya. 1 minggu Bang. Diizinin Bang Mas Indra, diizinin. Ya udah. Tapi nanti janji ya kamu nanti setelah seminggu kamu datang lagi kemari. Iya, nah gitu. Berangkat anak buahnya. Nah, selama seminggu si Indra ini kerja sendiri Bang, single. Iya. Kebayangkan repotnya? Wah, repot banget. Repot banget kan? Iya. Belum nganternya, belum dia ngolahin, dia sambil jualan gorengan kan, namanya gorengan pisang atau tahu tempe segala macam. Repot lah, Indomie juga repot sendiri. Tapi ya Mas Indra ini nggak apa-apa lah seminggu lah. Dia kerja keras lah seminggu. Karena pikirnya nanti setelah 7 hari anak buahnya pasti datang gitu. Balik. Ya. Lepas 7 hari Bang, ternyata anak buahnya belum datang. Tuh, anak buahnya belum datang. Si Indra udah mulai kelabakan nih. Iya. Itu kan ditelepon anak buahnya nih, si Indra ini. Kagak diangkat. Bingung si Indra. Dibalas lah ya. Gak dibalas. Bingung lah si Indra nya. Akhirnya si Indra ini berinisiatif untuk berkunjung ke tempat anak buahnya si Indra. Itu lumayan jauh Bang rumahnya Bang.
Itu kalau misalkan kita jalan tuh dari naik motor ya, dari tempatnya si Indra itu ke tempat anak buahnya, itu kurang lebih 5 jam naik motor. Main ya bang. Kebayang deh jauh ya. Jauh Karena memang ada di satu pedesaan lah ya, ya nggak jauh-jauh dari, ya lumayan, juga nggak jauh, maksudnya lumayan jauh dari kota Jakarta lah, 5 jam lah perjalanan. Nah untuk mencapai ke sana si Indra butuh temen. Nah si Dodi lah dalam pikiran si Indra ini yang nanti akan menemani si Indra. Karena si Dodi ini bekerja bang di salah satu perusahaan, dan si Indra tahu kalau si Dodi ini liburnya Sabtu Minggu, ya kan. Akhirnya datanglah nih di hari Sabtu dengan maksud mengutarakan maksud ke si Dodi. Dod, lu mau gak temenin gue? Kemana? Ada nih anak buah gue, disebutlah salah satu tempat itu. Oh kata si Dodi, jangan sekarang, jangan hari ini, kalau besok gak apa-apa. Gue nih Sabtu nih, gue pengen istirahat total, gitu. Jadi oke deh, gitu kan. Berarti hari Minggu ya? Ya hari Minggu. Kita berangkat nanti habis subuh. Siap, kata si Dodi. Akhirnya habis subuh bang, si Indra datang jemput si Dodi. Ayo Dod, kita berangkat. Si Dodi juga udah siap-siap kan. Ya udah berangkatlah mereka. Habis sholat subuh berangkat mereka. Itu mengendarai sepeda motor bang. Sampai sekitar 2 jam perjalanan, si Dodi ini ngerasakan satu keanehan di motor bang. Jadi begitu dibonceng motor sama si Indra, tubuhnya Dodi itu seperti ada setruman-setruman kecil. Si Dodi ini kaget bang, ini ada apaan ini? Ditepuk lah nih si Indra. Indra berhenti dulu Indra. Kenapa Dod? Bilang gitu kan. Ya berhenti dulu. Berhentilah si Indra pengen jalan. Turunlah si Dodi ke ke jalan. Dari motor turun. Pikiran si Dodi nih mungkin karena getaran motornya si Indra. Itu kan. Tapi begitu dia turun dari motor dia masih rasain bahwa setrumnya. Kok masih berasa setrumnya? Setrum kecil lah. Seperti apa sih, kayak kalau kita pegang antena tau kan? Antena TV kayak gitu. Akhirnya untuk memastikan setrum itu bener apakah atau enggak gitu. Jadi dia berhenti di salah satu kios bang. Di pinggir jalan salah satu kios. Dipeganglah kios itu temboknya. Ternyata setrum juga. Sama nyetrum juga. Nyetrum juga. Wah, nggak beres nih kata si Dodi. Kenapa Dod? Enggak ada apa-apa gitu kan. Ayo terusin. Jalan lah nih. Terusin jalanan. Belum sampai sejam perjalanan dari dia berhenti tadi bang, pecah ban. Ban motornya itu. Ban belakang pecah. Berhenti lagi mereka kan. Ya kan. Dodi mikir, waduh, ini ada apa ya? Tapi di situ mereka bukannya perasaannya gundah atau apa gimana enggak. Tapi mereka malah seneng aja ketawa, bener teman dia bercanda jalanan ketawa-ketawa aja, wah bla 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 bla. Sampai tuh di bengkel itu sampai selesai lah ditambal ban itu, selesai bayar. Nah waktu di bengkel si Dodi ini lagi duduk, tiba-tiba ada orang tua datang. Nyamperin si Dodi. Mau kemana deh? Oh enggak Pak, saya diajak teman, gitu kan. Nggak tahu nih mau kemana. Oh hati-hati. Oh iya Pak. Si Dodi ini kan tipikalnya ramah bang sama orang ya. Jadi dia nggak berpikir macam-macam bang. Dari mulai ada setruman kecil, ban pecah, sampai dia lagi nunggu di bengkel itu ada orang tua itu datang nyapa dia, nanya dia mau kemana. Si Dodi nggak kepikiran apa-apa. Normal lah ke orang-orang bang. Nah, akhirnya mereka setelah ban motor ini ditambal, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Jadi bang, posisi kampung anak buahnya si Indra tadi nih bang, itu bang perjalanan itu satu jauh bang, ini melalui hutan sawit, masuk hutan sawit, terus di ujung jalan itu menanjak bang. Posisi jalan itu bukan aspal, bukan semen, bukan apa. Jadi batu-batu kali yang besar-besar. Iya. Mereka berdua ini mengendarai sepeda
Mereka nih mengendarai motor bebek. Ya enggak, slip sana, slip sini, slip sana, hampir mereka mau jatuh. Karena memang trek ini nggak biasa mereka lalui. Sampai akhirnya turunan lagi, dan turunan terjal juga. Kondisi jalan pun sama, berbatu juga. Akhirnya mereka bisa ya melalui jalan itu, sampailah mereka di salah satu pertambangan emas tradisional. Si Dodi ini kan seneng nih bang. Si Dodi ini kan memang orangnya seneng kalau ngelihat pemandangan baru, suasana baru. Jadi nggak terlalu di motor nggak terlalu stres lah ya gitu kan, sambil nggak ngelihat gitu kan. Sampai lewat tambang emas tradisional, nggak lama dari situ, nggak jauh dari situ, sampailah ke rumah anak buahnya si Indra. Jadi itu bang, kampung itu cuman berapa rumah lah. Oh iya, nggak besar lah ya. Nggak besar perkampungan itu, pedesaan mungkin. Beberapa rumah. Dan posisi rumahnya anak buahnya si Indra ini persis di samping pesantren bang. Jadi bukan pesantren, kalau namanya apa sih namanya? Kobong ya? Iya kobong. Ya saya bilang kayak pesantren tradisional lah, tradisional banget bang itu mah. Mereka sampai ke rumah, maka ucapin salam, assalamualaikum, disambut sama ibunya siapa? Ibunya anak buahnya si Indra tadi. Nah, kebetulan kan mamanya anak buahnya si Indra ini kan nama Indra kan. Oh iya, Pak Indra ya masuk. Nah, si Dodi ini masih di luar. Nah, Dodi nggak masuk, Dodi jalan lah. Jadi di ujung kampung itu ada hutan kecil bang. Hutan kecil gitu. Si Dodi ini seneng nih, wah, dari bangunan rumah-rumah orang kampung yang rumah-rumah pedesaan, dari jalannya yang masih tradisional, dia seneng aja lihat gitu kan, seneng lihat kiri kanan gitu, lihat pepohonan, lihat pemandangan. Sampai dia masuk hutan kecil itu, begitu dia masuk sepanjang jalan, biasa nggak terjadi apa-apa bang, normal aja. Tapi ketika dia balik badan, mau balik lagi ke rumah si anak buahnya si Indra tadi, itu kaget si Dodi bang, karena tuh begitu dia balik badan bang, itu ternyata tuh kuburan bang. Jadi si Dodi itu ngeliat kuburan, begitu dia diri mau balik badan begini, itu kuburan. Padahal tadi dia lewat situ nggak ada kuburan. Kuburan itu sekitar 3 meter panjangnya bang, sekitar 3 meter 4 meter panjangnya. Dengan posisi gundukan tanah itu hampir selutut orang dewasa. Terus ada patoknya bang, tapi patoknya ini nggak seperti patok-patok nisan yang ada di pemakaman umum bang. Jadi kayak patok-patok kalau kita misalkan kita makam-makam raja-raja Jawa kayak gitu. Cuman tanahnya ini bang kayak tanah baru kayak tanah baru dikubur, tanah merah baru dikubur. Masih basah lah ya? Masih basah, kasarnya gitu. Akhirnya si Dodi berhenti, balik badan di depan kuburan ini. Dodi ngeliat itu, kok tadi nggak ada kuburan, kok sekarang ada kuburan. Dengan kondisi tanah yang masih merah, itu dalam pikiran Dodi gini, ini kuburan bener apa kuburan apa gitu. Tapi kalau kuburan bener, masa masyarakat sini nggak tahu di situ ada kuburan, kasarnya gitu. Akhirnya karena si Dodi ini ngelihat kuburan tadi, akhirnya Dodi kirim Al-Fatihah lah buat kuburan, buat beliau yang dimakamin di situ. Setelah kirim Al-Fatihah, doa sebentar, berangkat lagi lah dia ke rumah anak buahnya si Indra tadi. Sampai di rumah, itu bang, itu kan nyampe tuh sekitar jam 10:30 pagi bang, yang berangkat dari subuh tadi. Iya. Waktu Indra datang, itu suasana itu cerah banget, matahari itu lagi cakep lah gitu ya, matahari. Begitu Indra Dodi balik ke tempat anak buahnya si Indra, itu cuaca langsung berubah bang. Itu kayak kalau misalkan kalau sore hari menjelang maghrib tuh apa sih namanya bang itu? Lembayung gitu bang ya? Iya kayak ada lembayungnya lah kayak gitu. Jadi sendu lah, cuacanya jadi sendu lah gitu kasarnya. Jadi agak kekuning-kuningan kayak gitu. Jadi cuaca itu berubah bang. Akhirnya si Dodi masuk ke dalam rumah, sudah ada si Indra sedang berbicara sama mamanya anak buahnya si Indra. Nah,
Assalamualaikum. Salam, masuk ini deh. Masuklah si Dodi ke dalam rumah. Akhirnya mamanya si anak buahnya si Indra ini pamit ke dapur mau bikin kopi ini. Iya. Sementara mamanya anak buahnya Indra lagi bikin kopi, mendadak datanglah bapaknya si anak buahnya si Indra tadi. Gitu. Begitu nyampe duduk, itu langsung duduk di hadapan si Dodi dan si Indra ya bang. Jadi tangannya begini bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Dodi kan nggak kenal bang. Iya. Sama si anak buahnya Indra Dodi nggak kenal, mamanya anak buahnya Indra Dodi nggak kenal, sama bapak anak buahnya Indra Dodi nggak kenal. Begitu duduk bang di hadapan Dodi sama si Indra, bapaknya anak buahnya si Indra ini itu memandang tajam ke arah si Dodi. Terus bapaknya ini ngomong, jangan pikir kamu kemari mereka nggak ada yang tahu. Si Dodi bingung bang ditunjuk kayak gitu. Maksudnya apa ya pak? Gitu kan. Diulang lagi sekali lagi sama bapaknya si anak buahnya si Indra gitu. Jangan pikir kamu kemari mereka nggak ada yang tahu. Makanya tambah bingung lagi sih Dodi ini. Maksudnya apa ya pak? Gitu. Diulang lagi. Nah, akhirnya bapaknya anak buahnya si Indra ini ngomong, coba kamu sebutkan beberapa nama yang kamu tahu. Tambah bingung lagi bang. Tapi di sini si Dodi ini bermain nalar ini. Dari dia ke hutan kecil tadi, tiba-tiba dia ngeliat kuburan makam panjang tadi. Iya. Sampai akhir dari makam panjang tadi di hutan kecil tadi dia menuju ke rumah, suasana berubah gitu. Dan ketemu sama bapak yang si Dodi juga nggak tahu kalau itu bapak anak buahnya si Indra tadi. Jadi nalarnya dia main nih bang, ini kayaknya nggak beres. Ditambah lagi waktu di perjalanan tadi. Akhirnya si Dodi mengucapkan salah satu nama. Kebetulan dia tuh ada di satu kota bang, satu kota. Jadi di sejarah pun kota ini pun ada cerita histori tentang kerajaan di kota yang si Dodi hampiri ini. Gitu. Disebutkanlah nama tokohnya. Tahu bang bapak itu ngomong apa? Itu beliau. Begitu dilihat sama si Dodi, beneran ada bang. Astagfirullahaladzim. Coba kamu sebutkan lagi. Dengan maksud untuk meyakini si Dodi kalau mereka ini tahu Dodi datang ke tempat tersebut. Maksudnya berkunjung ke tempat bapaknya anak buahnya si Indra. Disebutkan lagi satu nama lagi. Salah satu penguasa yang menurut sejarah ada di sekitar lautan. Disebutlah nama itu. Terus orang tua yang anak buahnya si Indra tadi nunjuk lagi bang, itu beliau. Disebutkan sampai 4 nama, itu dijawab itu beliau. Si Dodi ini langsung subhanallah. Si Dodi gak bisa lihat bang, tapi hari itu dia lihat. Ya apa ini? Akhirnya bapaknya siapa? Anak buahnya si Indra ini yang tadi nadanya agak keras, lembut bang. Kamu kalau kemana-mana, gitu. Itu bukan berarti mereka nggak tahu kamu kemari. Tambah bingung nih. Iya, si Dodi. Si Dodi ini tambah bingung. Gitu. Akhirnya si Dodi nggak bisa ngomong apa-apa bang. Cuman dengerin bapaknya, si anak buahnya si Indra tadi. Di situ ngobrol banyak, akhirnya dia bilang, dikasih wejangan lah kasih. Kamu yang sabar ya, kamu yang jujur ya, kamu nih bibit. Si Dodi tambah bingung lagi. Cuman Dodi diam aja. Mulai sekarang kamu jangan sembarangan sebut nama ya. Nah di sini Dodi nanya, maksudnya apa pak? Kalau kamu sebut nama, mereka yang kamu sebut itu mereka pasti hadir. Oh iya pak. Ya udah, saya pamit. Langsung bapaknya ini langsung begini.
Assalamualaikum. Jadi gini bang, waktu Dodi ngobrol sama bapaknya, si Indra itu ngerasain merinding hebat. Nah si Indra ini untuk menghilangi perasaan merinding tadi, dia pura-pura tidur bang, pura-pura tidur rebahan gitu. Iya. Kasar begitu. Nah akhirnya pamit lah, assalamualaikum. Terus bapaknya langsung begini, silakan diminum. Jadi waktu ngobrol tadi bang, Iya. ibunya si anak buahnya Indra ini, jadi istrinya ya, Iya. istrinya bapak ini, itu udah ngasih kopi. Iya. Cuman heran ngelihat bapaknya tuh tiba-tiba ada di situ. Ingat suaminya tuh ada di situ. Begitu bapaknya itu pamit, assalamualaikum, langsung berubah. Suasana berubah, perilakunya berubah. Jadi 360 derajat tuh berubah seperti sebelum Kejadian tadi ya lah. Iya. Sebelum dia ucapin salam itu berubah bang. Jadi sholat jadi ada dua karakter orang. Iya. Silakan diminum. Si Dodi begitu. Loh, kok tadi gua ngomong sama siapa? Kok bapak ini kok jadi berubah, kok karakternya berubah gitu. Udah makan. Udah bapak pamit dulu ya. Berangkat bang. Keluar rumah lagi. Ke ladang lagi. Nah di situ ibunya akhirnya nemuin. Bicara nih sama si Indra sama si Dodi. Loh kok abah kok tumben kayak gitu. Maksudnya kenapa bu? Itu tadi suami ibu, kata si Dodi. Iya, itu suami ibu, gitu kan. Abah biasanya nggak pernah kalau ada tamu mau nemuin. Maksudnya gimana bu? Jadi ini anak buahnya si Indra ini, bapaknya ini termasuk orang apa namanya sih? Orang ngerti agama lah. Ngerti agama, spirituality tinggi, segala macam. Jadi banyak orang yang minta syariatan ke dia dan nggak pernah ditemuin bang. Susah banget nemuin bapaknya, anak buahnya si Indra tadi. Kamu beruntung bapak mau turun. Maksudnya apa? Saya juga nggak ngerti bu, gitu kan. Baru tumben loh katanya. Ibu nih baru tumben. Bapak langsung turun. Pasti jam 11 pagi. Begitu. Oh ya udah. Kira udahlah. Nah, si Indra mengutarakan maksud, kata tujuannya pengen ketemulah sama anak buahnya, anak ibu itu dipanggil, ditanya, kamu masih mau kerja nggak? Dia bilang gitu. Kalau memang nggak mau kerja nggak apa-apa. Mungkin karena anak ini ngerasa karena nggak bisa ngimbangin si Indra tadi bang, yang disiplinnya, terus kerja kerasnya. Akhirnya anak buahnya Indra ini dia minta untuk istirahat dulu. Akhirnya setelah mendapat jawaban, akhirnya Indra sama si Dodi pamit bang. Bu, saya permisi deh. Nanti tapi kalau misalkan anak ibu pengen masih mau kerja, nanti telepon saya aja. Saya masih mau nerima kok. Oh iya, maaf ya Pak Indra, jauh-jauh datang kemari. Terima kasih udah itu kan udah dikunjungi. Saya pulang lah mereka. Naik motor ya bang. Lewat jalan yang tadi lagi nih, lewat tambang emas tradisional, jalan yang batu-batu besar gitu. Jalan. Dari situ lewatin kelapa sawit, hutan kelapa sawit. Nah, lagi jalan menuju kebun kelapa sawit bang. Si Dodi tepuk punggungnya si Indra. Indra, berhenti sebentar ya, kenapa? Gua kebelet apa? Pipis gitu kan. Yuk entar cari tempat yang udah di sini aja. Lu gila lu, ini tempat begini kan ya. Ya udah, aku udah kebelet, udah nggak bisa nahan kasar gitu kan. Ya udah akhirnya mereka berhenti lah. Buang air kecil lah si Dodi tadi. Buat yang listrik, dibuat yang listrik bang. Dia kencing. Tapi dia lihat bang, kayaknya ada yang berisik-berisik di belakang. Pas dia lihat bang ke belakang bang, jadi di pinggir jalan ya. Pas dia lihat bang ke belakang, itu ada sekitar 5 ekor harimau yang besarnya seperti mobil. Itu lagi bercanda. Kalau anak kucing kalau lagi bercanda gimana sih? Oh iya. Lagi bercanda. Ada harimau gitu. Tapi nggak diomong nih sama si Indra. Sama si Indra tadi. Ayo Indra, udah berangkat. Nah, sepanjang perjalanan bang, itu harimau tadi ngikutin dari belakang. Seperti ngawal.
sampai lepas di satu kota sekitar 3 jam perjalanan dari tempat anak buahnya itu, baru Nggak tidak nggak ngawal diikutin lah lagi, ya. nggak ngawal lagi. Sampai akhirnya ke rumah. Nah, si Dodi ini kan apa namanya, dia kerja bang ya? Iya. Dia kerja di satu perusahaan swasta di Jakarta. Jadi dia masuk kerja ini dimasukkan sama kawannya yang sudah jadi karyawan di situ. Masuk. Nah, temennya ini yang di perusahaan swasta ini tahu ini cerita ini. Karena Dodi ini cerita juga sama temennya ini. Ternyata ini temennya si Dodi ini nggak bisa, apa namanya, bukan nggak bisa ya, mungkin kelepasan kali ngomong sama karyawan yang lain. Iya. Enggak, kabar itu diam-diam tersebar lah. Si Dodi biasa aja, dia pikir dia nggak bisa apa-apa kan, kasarnya gitu. Sampai satu ketika dia berangkat kerja, di tengah jalan nih bang, tuh HP-nya berdering terus bang. Kling, ada panggilan ya. Di tengah jalan lagi naik motor. Siapa ini? Akhirnya berhentilah dia. Dilihat bang, ada sekitar 6 atau 5 panggilan itu, dilihat tuh salah satu kawannya si Dodi yang di perusahaan tadi. Iya. Itu bukan kawan yang masukin kerja ya, bukan ya. Ada apa nih kok si dia telepon tumben-tumbenan. Jadi supir bang, supir perusahaan. Ada apa nih tumben-tumbenan dia telepon sampai banyak banget gitu kan. Udah, lanjutin perjalanan sampai ke kantor. Sampai di parkiran ternyata yang telepon si Dodi tadi, supir tadi nih, Iya, supir. itu udah nunggu di parkiran. Ada apa ya? Kok telepon saya, kata si Dodi. Pak, tolongin saya apa? Tolongin apa? Jadi si Dodi ini staf bang, Iya. staf di perusahaan. Pak, tolongin saya apa? Tolongin apa? Gitu kan. Tolongin adik saya kesurupan. Loh, apa hubungannya sama saya? Kata si Iya. Dodi. Kata si Pak ini, jadi maksudnya kata kawannya si Dodi yang masukin, katanya Bapak bisa. Saya nggak bisa apa-apa kok. Jadi kawannya ini cerita itu, cerita waktu dia jalan sama si Indra ini, kawan yang di kantor ini mengasumsikan kalau si Dodi ini paham dan bisa. Iya. Padahal Dodi sendiri sebenarnya nggak bisa, kasar gitu kan. Akhirnya Pak, buru-buru Pak, kayak gitu kan. Dipaksa lah akhirnya. Saya nggak bisa apa-apa, yaudah pokoknya Bapak ikut dulu. Akhirnya ikutlah. Gitu. Ada di, ya nggak sekitar 3 kilo atau 4 kilometer dari tempat kantor lah, tempat si Dodi bekerja, tempat tinggalnya. Berangkatlah dia ke sana. Nah, setelah nyampe di rumah, ternyata dilihat udah ada salah satu ustadz yang menangani. Dalam hati si Dodi, alhamdulillah aman gitu kan. Iya. Udah ditawarin kopi, Pak mau kopi Kak? Boleh. Kopi. Ngobrol nih sama kakaknya. Sementara di dalam ustadz lagi megang adiknya si supir tadi. Nah, begitu si Dodi masuk ke dalam rumah, si ustadz tadi ngeliat si Dodi. Mukanya tuh kayak kaget gitu. Si Dodi juga heran, kenapa sih ustadz ngeliat mukanya si Dodi kok kayak orang kaget gitu kan. Nah, akhirnya si Dodi sama kawannya duduk di depan rumah, disuguhkan kopi. Sekitar 5 atau 10 menit kemudian si ustadz itu keluar. Nah, si Dodi bertanya, Pak gimana Pak, udah selesai, udah sehat, udah sadar gitu kan, kata si Dodi. Udah kan tergesa-gesa bang. Si ustadz tadi, ya udah selesai katanya. Pergi. Si Dodi cuma gitu doang ngeliat, aneh gitu kan. Nah, kawannya si Dodi ini yang si supir ini ngajak si Dodi, Pak kita masuk ke dalam. Masuklah ke dalam. Dilihat tuh adiknya si supir itu lagi sedang tidur sama istrinya di samping. Lagi tidur nih adiknya. Cowok ya. Kok tidur? Tapi kok kayaknya aneh, kata si Dodi gitu. Si Dodi inisiatif. Maaf deh, saya mau lihat lebih dekat lah maksudnya. Karena kan nggak terlalu dekat kan. Begitu si Dodi mau mendekati adiknya si supir tadi, langsung bangun kesurupan. Dari tiduran langsung berdiri bang. Pernah lihat gak? Abang pernah nonton ketoprak
Ketopak Jawa gitu maksudnya, Oh, iya, iya. kayak wayang orang kayak gitu. Iya. Dengan gaya-gayanya kayak begitu. Kayak wayang orang gitu. Iya. Begitu bang gayanya. Berdirinya jalannya, wow, ditunjuk si Dodi. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Tambah bingung si Dodi, maksudnya apa ya? Maksudnya apa gitu bang? Nih saya disebutin bang. Jadi itu yang disebut sama salah satu sosok yang masuk ke dalam tubuh adiknya si supir tadi, itu ada di salah satu kota bang di daerah Jawa Tengah bang. Itu terkenal bang itu. Terkenal banget, dan itu ada tercantum di dalam sejarah juga. Itu seorang putri lah, depannya ada nama putrinya, belakangnya nggak saya sebutin di sini. Sambil nunjuk, sambil ngancem, saya akan datang bawa ribuan pasukan saya kemari. Sudah dia cuma diri doang dia, maksudnya apa gitu. Nah, setelah ngomong begitu bang, adiknya si supir tadi dalam keadaan kerasukan tadi, itu langsung menyerang bang, maju ke depan menyerang si Dodi. Refleks si Dodi langsung tangannya nunjuk begini ke arah adiknya yang dalam keadaan kesurupan tadi, kerasukan tadi. Kamu emang nggak tahu saya? Kata si Dodi. Itu spontan Dodi ngomong kayak gitu. Dia bilang sadar Dodi ngomong gitu, tapi kata-kata itu yang spontan keluar. Kamu nggak tahu saya? Tahu bang, langsung begini bang. Mohon ampura. Saya nggak tahu, mohon ampura. Jadi sosok yang masuk ini bang itu terkenal sakti bang. Di salah satu kota di Jawa Tengah. Itu kalau kita telisik sejarah ada nama tokohnya itu. Emang kamu nggak tahu siapa saya? Disebutlah nama saya. Saya nggak sebutin namanya. Saya ini. Itu spontan. Begitu disebutin nama itu ke Dodi, semua keluarga ngeliatin Dodi. Sadar lah. Dodi bingung. Gue ngomong apa tadi tuh? Gitu kan? Bingung dia. Ngomong apa dia tadi? Udah. Ada rasa nyesel juga nyebutin nama itu si Dodi. Tapi kalau udah terlanjur diucapkan, ya udah si Dodi cuma diem doang. Nah, temennya ini si supir ngomong, Pak, Bapak tadi sadar nggak kalau ngomong kalau Bapak ini tadi ini? Nah, untuk mengalihkan, wah saya nggak tahu deh, saya lupa, saya nggak sadar kali, gitu. Padahal si Dodi sadar ngomong itu. Karena dia tahu yang dihadapin itu tokoh, maka dikeluarkanlah itu kata-kata itu. Heboh bang di kantor. Heboh di kantor. Akhirnya teman-temannya Pak Dodi ini nanya yang di kantor. Pak Dodi emang bisa gini-gini gitu. Pak Dodi cuma bilang, nggak tahu, di pura-pura apa namanya, pura-pura bego lah ya. Oh nggak tahu, saya nggak bisa gitu kan. Itu bohong kali kan gitu kan. Bisa aja tuh orang ngomong gitu. Dia ngalihkan lah maksudnya begitu. Pada suatu hari nih bang, si Dodi ini di suatu malam bang, dia tidur dan dalam tidurnya dia bermimpi bang. Dia bermimpi. Jadi si Dodi ini ada di pinggir tebing bang. Yang dimana di pinggir tebing itu di bawahnya tuh lembah yang cukup lebar lembahnya gitu. Nah, si Dodi ini bermimpi. Dalam mimpinya ini itu berpakaian seperti apa namanya, ksatria Jawa zaman dulu gitu, sambil memandang ke bawah lembah. Di bawah lembah itu bang, itu ada seekor kelabang merah yang besar banget. Dan di mana itu prajurit di bawah itu sedang bertarung sama kelabang merah tersebut. Jadi gini bang, perbandingannya bang. Jadi kalau misalkan prajurit itu berdiri bang, itu kepalanya itu kalau dibarisin itu prajurit itu bisa sekitar 20 prajurit, itu kepalanya si kelabang merah ini belum ketutup bang. Saking besarnya. Dan dilihat sama si Dodi itu, di bawah itu banyak prajurit yang mati bergelimpangan itu. Sementara yang masih hidup mencoba untuk membunuh si kelabang merah. Saking banyaknya prajurit itu, mungkin ratusan atau ribuan prajurit sudah pada mati di situ. Nah, begitu si Dodi itu memandang ke sebelah, ternyata di sebelah sudah ada orang berpakaian panglima perang Jawa zaman dulu. Kerja-kerjaan Jawa lah. Dan Pak Dodi ngeliat ke belakang,
si Dodi maksudnya, lihat ke belakang, itu prajurit banyak. Nah, orang di samping si Dodi ini langsung memohon sama si Dodi. Tapi orang ini nggak ngomong ke si Dodi ini dengan sebutan nama Dodi, bukan. Jadi namanya beda. Iya. Namanya beda, gitu. Nah, si Panglima ini bilang begini, mohon bantuannya. Nah, disebutlah namanya ini. Nama yang disebut waktu kejadian adiknya si supir kesurupan. Nama itu yang disebut. Mohon bantuannya. Disebutlah namanya. Tapi di kondisi waktu mimpi itu, si Pak Dodi, si Dodi ini mimiknya datar, Bang. Enggak mengiyakan, enggak apa-apa, langsung terjun ke bawah. Loncat ke bawah lembah itu dalam banget itu. Turun ke bawah, langsung dia tuh turunnya pas tepat di kepala pelabang merah yang besar banget itu. Dihunuskan itu kerisnya si Dodi itu tadi, ditancapkan ke kepala pelabang merah itu dan mati langsung. Itu prajurit itu bersorak-sorai itu menyebut nama Pak Dodi yang, tapi bukan bukan si Dodi ini yang namanya yang disebutnya. Iya, bukan si Dodi ini yang disebut. Nama julukannya tadi. Iya. Nah, akhirnya dari situ diaraklah si Dodi ini ke satu kerajaan. Berkumpullah ke sebuah ruangan yang luas, karpetnya warna hijau dengan pilar-pilar warna kemasan gitu. Dan di depan si Dodi itu dilihat ada singgasana yang bangkunya terbuat dari emas dengan ukir-ukiran yang bagus banget. Gitu. Nah, Dodi ngeliat ke belakang. Setelah masuk ke dalam ruangan yang luas tadi gitu. Mungkin kalau kita bilang hall atau apa gitu ya. Dilihat ke belakang. Itu jajaran. Kalau kita mah jajaran mungkin panglima atau menteri atau apa. Itu semua tuh sedang sila sambil ngeliat ke bawah. Duduk sila tapi ngeliatnya ke bawah, nggak ngeliat ke arah depan. Sementara dari samping singgasana ini keluarlah dayang-dayang dengan pakaian-pakaian tuh warna hijau, ada yang warna biru, terbuat dari sutra. Pokoknya kainnya lembut banget gitu. Membawa baki, tahu baki kan? Bakinya terbuat dari emas itu. Oh iya. Dengan di atas itu ada kembang-kembang. Berjalan. 2 orang dayang-dayang ini berjalan. Nah, ketiganya ini sosok, mungkin kalau dibilang ratu gitu. Sosok ratu, di belakangnya baru dayang-dayang lagi. Diiring, Bang. Diiring, sang ratu duduk di singgasana, si Dodi cuman berdiri aja. Sementara yang belakang langsung duduk hormat. Semuanya itu banyak tuh, sekitar ratusan orang itu duduk hormat. Para jajaran itu pada duduk. Nah, setelah duduk, ratunya itu berdirilah ratunya menghampiri si Dodi. Sementara dayang-dayang tadi buat baki itu berjalan di samping si ratu tadi sambil pegang nampan atau baki yang terbuat dari emas tadi, yang ada kembang-kembang warna-warni gitu. Nah, si ratu mengucapkan terima kasih kepada si Dodi. Terima kasih atas pertolongannya. Tapi yang disebut bukan nama Dodi, Bang, nama julukan tadi. Terima kasih atas bantuannya. Sebagai tanda terima kasih saya. Nah, dayang-dayang langsung lah ngasih baki ini ke arah ratu tadi. Diambil lah. Dia ada salah satu benda, Bang. Benda, mungkin kalau kita mungkin benda pusaka kali ya. Itu berupa gada. Tahu gada nggak? Yang apa? Bima itu. Oh iya. Tapi terbuat dari emas besar gitu segini. Nah, si Dodi ini ngomong, maaf itu kebesaran buat saya. Nah, si ratu itu ngomong, oh kebesarannya. Diginiin sama si ratu langsung kecil, Bang, segini. Diambillah jempol sebelah kiri si Dodi, dimasukin ke dalam jempol si Dodi. Jadi bangun. Mimpi apa ini? Tapi yang bikin Dodi heran, kok nama yang dipanggil itu sesuai dengan nama waktu adik supir kantornya kesurupan.
Kaget si Dodi, kok ngimpi bisa bisa sama namanya gitu, kasarnya gitu. Ya udah, habis dari situ Dodi nggak pikirin lah itu. Sampai ketika Dodi libur nih, Dodi main nih ke rumah temen. Kebetulannya temen ini kerja di salah satu rental. Jadi rental sound system lah. Itu kan. Kalau di rental sound systemnya biasanya kalau lagi ada job kan mereka pergi ke job. Tapi kalau lagi nggak ada job biasanya mereka kan ya kan di rental itu gudang lah ya, gudang sound system. Jadi habis maghrib Dodi main lah ke tempat temennya kerja di rental sound tadi. Nah, di rental sound itu ada 3 orang bang yang nungguin gudang rental. Ada salah satu itu nggak ada nih, tinggal berdua. Ditanyalah sama kawannya yang berdua ini, si ini kemana kok nggak ada? Oh dia lagi bantu pindahan rumah bang katanya. Oh gitu, udah. Pindahan rumah siapa? Pindahan rumah si Anu kata gitu. Kebetulan si Dodi juga kenal kan. Oh ya udah, akhirnya ngopi lah mereka di situ. Nah, ngopi, pulanglah nih temennya ini yang bantuin. Iya, yang bantuin pindahan itu. Pindahan ini, ya. Bareng sama temennya yang pindahan. Jadi sekalian mereka nih pengen nongkrong di gudang gitu ya, nongkrong lah. Si Dodi ngelihat temen yang baru pulang bantuin ini, yang memang tinggal di gudang ini, salah satunya ini, kelihatan capek banget. Sambil bercanda, sini gue pijitin, gitu kan, kerja keras lu ya, gitu kan. Begitu dipijitin bang, langsung kesurupan. Wah heboh itu udah, kesurupan. Tapi ngomongnya bahasanya, itu bahasa daerahnya dia. Kebetulan dia ini kan orang Lampung bang, jadi ngomong bahasa Lampung. Si Dodi kan nggak paham bahasa Lampung. Nah kebetulan kan dari 3 orang ini, yang kesurupan ini punya sepupu salah satunya dari yang 3 orang ini. Tanyalah si Dodi sama sepupu orang yang kesurupan tadi. Tahu nggak ini artinya apa? Tahu bang, kata itu. Jadi diartiin lah bicaranya, omongan yang kesurupan ini. Dibilang katanya, dia ini salah satu leluhur bang. Wah itu leluhur saya bang. Jadi cerita tentang leluhur ini karena dia bersaudara, ini keluarga besar, keluarganya mereka yang berdua ini di kampung itu mereka tahu itu leluhur itu kasarnya. Jadi di kampung mereka nih bang, makamnya ada. Jadi kalau misalkan ada acara adat, orang-orang kampung di kampung mereka ini sowan dulu ke makam mereka. Kalau bahasa kita mungkin Al-Fatihah di makam lah, berdoa di makam, baru mereka mengadakan acara-acara adat atau acara misalkan pernikahan atau apa acara misalkan pokoknya acara-acara kampung lah. Dan temennya si Dodi ini yang sepupunya nggak kesurupan ini bilang katanya, bang itu kalau misalkan makam itu emang ini bang katanya, emang keramat banget. Itu kalau burung bang lewat di atas makamnya bang, jatuh bang. Lewat makamnya jatuh. Itu udah terkenal. Jadi makam ini dulunya itu salah sosok mungkin ulama atau apa yang babat alas di zaman dulunya ya, babat alas di kampung mereka, yang menyebarkan agama di kampung mereka. Tokoh lah ya. Hari itu masuklah nih ke salah satu sepupunya dia ini tadi. Masuk. Si Dodi pegang. Akhirnya komunikasi si Dodi dengan bahasa Indonesia, ngerti. Akhirnya bisa tenang. Lalu sosok yang masuk ke temannya Dodi yang kesurupan ini ngomong ke Dodi. Ditanyalah si Dodi, kamu siapa anak muda? Gitu kan. Akhirnya Dodi pakailah nama yang itu tuh. Nama julukan itu. Saya si A. Langsung sosok yang masuk ini, yang ketubuh temannya Dodi ngomong, kok kamu bersih bener. Gitu. Akhirnya setelah ngomong begitu bang, temannya si Dodi yang dalam keadaan
kerasukan tadi itu tangannya begini bang, sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, gitu. Sambil meminta si Dodi untuk ikut mengangkat tangan. Itu hadap-hadapan bang, baca doa, si Dodi cuman amin gitu, karena mungkin berdoa kan gitu ya, amin. Bacanya lancar bang. Temennya si Dodi ini kan bisa, bukan yang nggak bisa ngaji bisa, tapi nggak selancar itu. Amin, amin. Habis saya baca ayat suci Al-Quran, tangannya Dodi dipegang. Dalam keadaan masih begini dipegang. Nah, si Dodi itu ngerasain ada satu energi masuk ke dalam. Udah, si Dodi diam aja. Akhirnya dia ngomong. Nah, jadi sosok ini bang, kalau di kampung temennya si Dodi dipanggil datuk bang. Datuk. Kalau Sumatera tuh biasanya datuk gitu. Ya udah tuh, kalau mau udah selesai, datuk silakan keluar gitu kan. Enggak, ada datuk belum mau keluar. Karena nanti ada yang mau datang kemari. Oh gitu ya. Udah. Nah, setelah ngomong gitu bang, berubah lagi nih. Jadi ternyata nih ada masuk lagi. Dan itu ngomong Cina bang. Si Dodi bingung bang, karena di antara mereka ini nggak ada ngerti bahasa Cina. Akhirnya si Dodi nanya, kamu siapa? Nah, temennya ini dalam keadaan kerasukan sosok yang kedua ini, cuman begini doang bang. Si Dodi ngeliat maksudnya apa ini orang itu kan. Nah, si sosok ini nih nyuruh si Dodi untuk mengikuti apa gerakan tadi. Diikutin lah sama si Dodi gerakannya. Sosok itu langsung gini. Dodi mikir. Nah, Dodi went ke belakang bang. Dia ingat cerita bapaknya si Dodi kalau menurut sejarah keluarganya si Dodi ini, leluhurnya itu orang Cina bang. Yang pertama kali orang Cina. Dodi langsung ingat cerita bapaknya, langsung dibilang, subhanallah, ini mah leluhur saya. Tahu bang kata sesuatu. Dipeluk si Dodi. Situ Dodi namanya apa? Gimana ya bang? Namanya ketemu leluhur ya. Nah, si Dodi menyampaikan ke sosok yang masuk yang leluhurnya Dodi ini bilang kan, alhamdulillah keluarga sehat semua, bapak sehat semua. Dan sosok ini cuman bagus gitu. Langsung si Dodi itu di dadanya dikinin, diem. Kalau bahasa kita ngomong kamu diem. Kalau bahasa kita nih mungkin bahasanya kayak gitu, diem. Pernah nonton Kung Fu Cina nggak? Butong bang. Iya tahu. Itu gerakan butong itu bang, ditotok semua si Dodi itu. Dari kaki sampai semua ke badan ditotok. Dan waktu ditotok, si Dodi itu ngerasa ada aliran bang. Seperti aliran terbuka. Kalau habis notok, dilihat lagi sama sosok leluhur ini. Langsung begitu. Akhirnya si Dodi tanya lah. Kalau saya boleh tahu, nama Popo siapa? Gitu. Ngomonglah segini, disebutlah namanya, nama Cina. Akhirnya ya udah, saya kirim Al-Fatihah ya, kirim Al-Fatihah baru. Nah kan, keluarlah sosok yang kedua ini. Setelah keluar, sosok yang pertama yang tadi si Datuk tadi masuk lagi. Kok Datuk masuk lagi? Enggak, tadi saya ada, nah dibilang lah masih Datuk tadi. Ada leluhurmu yang mau masuk, saya persilahkan. Jadi si Datuk itu bilang, selama ini Datukmu itu leluhurmu itu ikut kamu kemana aja, cuman kamu nggak tahu. Oh iya tuh, maaf, memang saya nggak punya kemampuan buat seperti itu. Yaudah tuh ya, Datuk keluar ya. Enggak. Tadi kan saya bilang ada yang mau datang.
Sementara bang di gudang tuh bang, di dalam gudang bang, itu suara-suara udah kayak apaan tahu bang. Iya, Bentang. Nggak tahu ada apa di dalam itu. Tapi anak-anak itu yang ada di situ, teman-temannya si Dodi itu, Iya. itu udah merapat diri kayak orang ketakutan bang. Iya. Udah kayak orang takutan, kasar begitu. Ada apaan di dalam gudang, berisik banget gitu. Sementara bau-bauannya itu udah kecium bang, yang bau minyak wangi orang tua. Udah kecium sangat santer itu. Bau macam-macam inilah. Santer banget itu. Kata sosok Datuk yang masuk ke tempatnya si Dodi bilang, nanti ada yang mau datang. Siapa? Kata si Dodi bilang, ada dayang-dayang 4 orang mau datang kemari sama Ibu Ratu. Si Dodi diem. Waduh, Ibu Ratu. Dia ingat lagi waktu ngimpi kemarin bang. Iya. Ibu Ratu. Begitu si Datuk ini keluar, masuklah dayang-dayang itu. Tahu bang, suasana bang, sunyi senyap, nggak ada satu jangkrik yang bunyi, nggak ada kegaduhan lagi yang bunyi, pohon nggak bergerak sama sekali bang, sunyi bang. Itu sosok itu masuk, dayang-dayang itu langsung, kalau ibarat kata tuh seolah megang payung, memayungi si Dodi. Si Dodi diem aja, habis mayung gitu, berubah lagi sosoknya. Si Ibu Ratu, nggak tahu Ratu siapa gitu ya. Ibu Ratu mas senyum di hadapan Dodi sambil manjatkan doa kepada Allah. Begini dia berdoa. Nah itu dari utara, timur, selatan, barat bang, semua dimasukkan ke dalam tubuhnya si Dodi. Dodi ngerasain itu energi itu, walaupun dia nggak apa-apa, tapi ngerasa ada perubahan di dalam tubuhnya dia itu. Dari si Datuk tadi, dari leluhurnya yang tadi, sampai Ibu Ratu tadi. Itu ngerasain ada perubahan energi itu di dalam tubuhnya sih Dodi tadi. Tapi Dodi di sini berusaha tenang bang, berusaha tenang. Akhirnya sosok yang masuk ini, si Ibu Ratu ini pamit pergi. Sadarlah si temannya si Dodi tadi. Kok kenapa tadi? Udah anak-anak di situ, teman-temannya Dodi udah nggak mau cerita. Dikasih air putih, minum, air biasa maksudnya. Karena kalau orang kesurupan capek bang. Kasih air putih, tenangin, udah tenang. Kejadian malam itu bang, dipikirin banget sama si Dodi. Akhirnya emang nggak lama dari situ Dodi pulang, karena hari libur kan, dia libur Sabtu Minggu bang. Di hari Minggunya, kejadiannya hari Sabtu. Di hari Minggunya Dodi berkunjung ke rumah orang tuanya si Dodi dan ceritakanlah perihal itu kepada orang tuanya si Dodi, tentang leluhurnya ini. Dicari tahu juga apa namanya siapa. Bapaknya si Dodi nggak tahu, akhirnya dia bilang, Pak namanya ini, itu nama leluhur kita, namanya ini. Kok kamu tahu semalam ada kejadian kayak gini? Diceritain semua sama si Dodi. Bapaknya Dodi bilang, sekarang badan kamu gimana? Masih nggak? Alhamdulillah Pak, badan saya masih sehat walafiat. Oh, ya udah. Mungkin kalau kata bapaknya Dodi, kamu pergunain semua dengan baik-baik aja, dengan cara yang baik. Iya, cara yang. Oh ya, gue lupa. Ada yang kelewat nih dari ceritanya Bang Dodi nih. Iya Bang. Jadi suatu malam nih Bang Dodi bermimpi bang. Dalam mimpinya Bang Dodi ini, Bang Dodi ada di tempat waktu dia dikasih gada yang tadi tuh, gada dari Ibu Ratu tadi. Si Bang Dodi itu ngeliat sekeliling bang. Si Bang Dodi berpikir, ini kayaknya tempat gue kenalin gitu. Bukannya waktu itu gue ini ketemu sama Ibu Ratu di sini. Cuman apa? Di waktu itu bang nggak ada orang. Cuman ada singgasana doang kosong. Tapi ada satu orang di situ di hadapan Dodi. Nah, posisi Dodi waktu itu setengah berlutut bang, kayak begini, setengah berlutut begini. Di hadapan Dodi itu berdiri sesosok. Ya, maaf ya bang ya, ini dalam mimpinya Dodi nih. Sosok itu Presiden RI pertama bang. Dengan pakai baju ikrom, pegang tasbih, sambil tangannya itu ngelus kepalanya si Dodi. Sambil tersenyum. Gitu. Nah ini miss nih bang, gue tadi sorry gue lupa cerita itu, gue miss cerita ini. Gitu. Ya cuman itu doang deh yang gue bisa ceritain.
Mudah-mudahan gue juga nggak salah juga nih cerita nih tentang ceritanya Bang Dodi tadi. Gitu. Waduh bang, nggak habis pikir gue dengan ceritanya Bang Dodi. Nggak bisa kata apa-apa dah gue. Luar biasa ya. Luar biasa bang. Oke, buat teman-teman Lembah yang Sunyi, biar kita bisa mendapatkan pelajaran dari ceritanya Bang Dodi bang ya. Dapat hikmah ya Bang ya. Sama ya. Gue Kiwarso, Gue Dayu. cuma bisa berpesan, tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.